Nah, selanjutnya kita masuk ke materi distribusi frekuensi. Nah, ini salah satu bagian dari statistika yang deskriptif ya. Di sini kita akan mulai melakukan hitung-hitungan data. Nah, untuk distribusi frekuensi ini bisa kita katakan bahwa prosesnya itu dimulai dari mengumpulkan data, kemudian nanti akhirnya adalah disajikan. Nah, distribusi frekuensi ini adalah proses yaitu mengelompokkan data menjadi beberapa kategori ya. Jadi yang awalnya datanya banyak, itu bisa kita ringkas atau kita kelompokkan. Yang awalnya datanya 100 misalnya, itu bisa kita ringkas menjadi 10 data saja. Nah, tujuannya adalah agar data tersebut menjadi informatif dan mudah dipahami. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan distribusi frekuensi. Jadi pertama itu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi awalnya data tersebut acak ya. Jadi data tersebut acak, kita harus sort terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita urutkan, kita lakukan mencari kelas datanya atau kategori menggunakan rumus-rumus yang ada. Jadi jumlah kelasnya itu harus kita cari terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan jumlah kelas yang kita dapatkan atau jumlah ringkasan yang kita dapatkan, kita cari intervalnya. Jadi interval itu adalah batas kelasnya. Jadi nilai untuk kelas yang pertama batasnya mulai dari berapa sampai berapa gitu. Nah, terakhir kita melakukan penjurusan atau tabulasi. Nah, di sini tujuannya untuk mencari jumlah frekuensi dari setiap kelas ya. Kita ke contoh. Nah, di sini misalnya di sini saya ada sebuah data ya, ada sebuah data yang kita dapatkan nanti itu acak ya, tidak berurutan. Jadi langkah pertama dalam distribusi frekuensi ini kita harus urutkan terlebih dahulu. Yang kita urutkan adalah di bagian sini. Ya. Kita urutkan di sini kebetulan sudah diurutkan ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil adalah 215 ya. Yang terbesar adalah 9.750. Banyak datanya adalah 20. Nah, di sini harus kita ketahui pertama. Banyak datanya, kemudian nilai terkecilnya, kemudian nilai yang terbesarnya. Nah, ini sudah langkah pertama yang kita lakukan. Kemudian di sini kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari jumlah kelasnya atau kategori. Nah, untuk mencari kelas data atau jumlah kategorinya, kita harus menggunakan persamaan yang ini. Ini persamaan yang sudah ada, kita tinggal gunakan saja, kita gunakan aturan Spirigas di sini. Jadi dari mana saya dapat rumusnya itu sudah ada sebelumnya ya, jadi kita tinggal memakai. Nah, persamaannya adalah K untuk jumlah kategori sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N di sini adalah banyaknya data. Jadi jumlah kategori itu tergantung dari banyaknya data. Tadi banyak datanya adalah 20. Nah, di sini N untuk banyaknya data tadi adalah 20. Kita masukkan dalam persamaan. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 20. Ya. Nah, log 20 ini silakan kalian cari menggunakan kalkulator. Di kalkulator itu kan ada untuk mencari log ya. Jadi log 20 kalau kita gunakan kalkulator itu dapatnya 1,301 ya. Ini 1 koma ya. 1,301. Nah, setelah kita dapatkan lognya, kita kalikan dengan 3,322. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Nanti terakhir ditambah. Kita kalikan 3,322 dikali dengan 1,301, hasilnya 4,322. Ya, setelah kita kalikan, kemudian terakhir ditambah dengan 1. Nah, setelah kita tambahkan, kita dapat hasilnya untuk jumlah kategori itu 5,322 ya. 5,322. Untuk jumlah kategori, kita tidak perlu mengambil bagian komanya ya. Kita hanya mengambil di bagian
bilangan bulatnya yaitu 5. Nah, jadi jumlah kategorinya adalah 5. Nah, kalau misalnya saya dapat jumlah kategori ini 5,89 di mana? Nah, ini yang kita ambil di bagian depannya juga. Tidak perlu kalian bulatkan karena tidak terlalu banyak pengaruhnya, ya. Jadi kita hanya ambil di bagian depannya saja atau yang bilangan bulatnya. Nah, 5 ini maksudnya adalah kalau yang M tadi banyaknya data itu 20, kalau banyak datanya itu 20, ini bisa kita ringkas menjadi 5 saja. Nah, itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri, misalnya kalau data 20 saya mau jadi 2 aja misalnya, tidak bisa. Ini tergantung dari banyaknya data, ya. Nah, kalau 20 data, kalau kita ringkas itu menjadi 5 buah data. Nah, ini untuk mencari langkah kedua, mencari kelas data, ya, atau jumlah kategori. Nah, kemudian setelah kita dapatkan jumlah kelasnya, jadi masing-masing kelas itu kita harus cari tahu juga nilai interval. Interval itu batas kelas, mulai dari batas kelas yang pertama sampai batas kelas yang kedua. Nah, untuk mencari interval itu sendiri, kita harus tahu dulu nilai terbesar dan terkecil, kemudian kita bagi dengan banyaknya atau jumlah kelas yang kita cari di awal tadi. Nilai terbesar tadi untuk data tadi 9.750. Kemudian yang terkecil itu adalah 215. Ya. Tadi jumlah kelasnya itu ada 5. Ya. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu 9.750, kemudian dikurangi dengan 215 dibagi dengan 5. 5 itu jumlah kelasnya. Nah, kalau kita bagi hasilnya itu adalah 1.907 ya, 507. Ini intervalnya, ya. Nah, interval ini digunakan digunakan pada saat membuat sebuah tabel ini. Karena nah, tujuan interval tadi adalah menentukan batas kelasnya atau nilai di setiap kelas atau di setiap kategori. Nah, dari 20 data tadi, jumlah kelasnya yang bisa kita dapatkan adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian masing-masing kelas ini ada nilainya masing-masing kan, ada batas kelasnya. Nah, untuk menentukan batas akhir nilainya ini harus kita tambahkan dengan interval tadi. Ya. Untuk kelas pertama, kita mulai dengan nilai yang terkecil, yaitu 215 ditambah dengan 1907. Ini adalah interval yang kita cari tadi. Kalau kita tambahkan itu hasilnya adalah 2122. Nah, ini batas kelasnya. Jadi dia dimulai dari 215 sampai 2122 yang ini. Jadi tidak bisa kita asal menentukan sendiri lah. Semua ada perhitungannya. Ini untuk yang kelas pertama. Jadi maksudnya untuk kelas pertama ini nilainya dimulai dari 215 sampai dengan 2122. Kemudian untuk kelas kedua ini berarti kita harus mulai dari angka selanjutnya dari kelas pertama. Ya, dari 2123. Karena 2122 sudah ada di kelas pertama. Ya, kita lanjutkan ke nilai yang selanjutnya 2123 ditambah dengan 1907, kita tambahkan dengan interval, dapatnya 4030. Nah, berarti nilainya dimulai dari 2123 sampai 4030. Nah, begitu juga untuk kelas yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita tentukan batas kelasnya. Nah, di bagian sini, di bagian depan ini adalah batas kelas bawah. Batas kelas bawah. Kalau di bagian sini, ini dinamakan dengan batas kelas atas. Ya. Nah, ini sudah sampai pada langkah yang kedua. Jadi langkah pertama tadi kita urutkan data terlebih dahulu. Langkah kedua mencari kelas data, kemudian menentukan intervalnya. Nah,
Nah, sekarang langkah ketiga adalah menentukan jumlah frekuensi dari masing-masing kelas ya. Nah, di sini kita harus kembali dulu ke data awal. Nah, kita harus kembali dulu ke data awal. Nah, kita kembali ke data yang ini. Karena kita mau cari tahu berapa banyak jumlah data pada setiap kelas ya, pada setiap kategori. Di sini kalau misalnya saya tuliskan ulang, tadi terdiri dari 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Kelas pertama tadi mulai dari 215 sampai 21, 22. Kemudian kelas kedua 21, 23 sampai 4030 ya. 4030. Nah, ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini untuk kelas pertama ini kita mau tahu ada berapa banyak data dimulai dari 215 sampai 2122. Nah, sekarang kita lihat di data. Dari pertama, dari awal sampai 2122, berarti di sini. Nah, berarti sampai sini. Nah, jadi maksudnya untuk kelas pertama itu yang termasuk mulai dari 215 sampai 2122 itu sebanyak 14 data. Nah, itu. Nah, ini sebanyak 14 data. Kemudian untuk kelas kedua itu dimulai dari 2123 sampai 4030. Kita lihat di sini. 4000. Ini ada. Nah, berarti sampai sini. Sampai sini ya. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, berarti data yang termasuk kelas kedua mulai dari 2123 sampai 4030 itu sebanyak 3 buah. Nah, karena di sini 5000 kan tidak termasuk kelas kedua ya. Tidak termasuk nih. Nah, di sini tadi untuk kelas ketiga itu kalau tidak salah tadi ya 1, 4 tadi 1, 5 juga ada 1 buah. Nah, kalau kita totalkan jumlah frekuensi ini dia kembali ke banyaknya data yaitu 20. Jadi jangan sampai salah menghitung. Nah, kalau kelebihan berarti sambil ngantuk mengerjakannya. Ya, jadi jumlah frekuensi ini kalau kita totalkan hasilnya itu kembali ke banyaknya data. Kemudian, nah ini adalah jumlah frekuensinya. Ya, kalau penturusan ini cara manualnya ya. Jadi sebenarnya kalau tidak dipakai untuk penturusan ini tidak masalah. Jadi cukup yang ini, dan yang ini. Nah, ini sudah mewakili dari distribusi frekuensi. Tuh. Cari kelasnya, interval, kemudian jumlah frekuensi. Dan ini kembali ke banyaknya data yaitu 20M.